bentuknya kayak baju kayak jubah gitu. Terus atasnya itu kan kayak ada bonggol, bukan bonggol ya. Jadi membentuk kepala orang. Saya tahu kamu malam itu kamu bohong sama saya. Kamu asli orang Komering kan? Kamu ketemu kan kampung itu? Halo, selamat malam. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal, dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri ini. Dan di samping gua udah ada narasumber yang kebetulan dia DM kita di IG kita lah buat ceritain pengalaman horornya. Ini termasuk pendaki lawas juga nih, si Om nih. Langsung kita kenalan aja sama Om Heru. Om, boleh dikenalin Om? Oh iya, nama gua Heru Survival, umur gue sekarang 47 tahun. Ya, 3 tahun lagi 50 tahun, setengah abad. Di sini gue mau cerita pengalaman mendaki gue waktu mendaki Gunung Dempo di tahun 90. Waktu itu gue masih SMA dan umur 17 tahun kalau nggak salah. Oh, udah lama banget tuh. Udah lama. Cuman yang ini yang benar-benar menurut gue berkesan dan yang selama ini kita dibilang nggak ada, dan itu terjadi di kehidupan nyata gua, di keluarga gua. Oh, iya. Okay. Nah, ini sampai sekarang lu masih daki gak, Om? Oh, sekarang masih lu ya? Masih baru aktif lagi tahun kemarin. Sama junior gua. Nih baru ada rencana ke depan mau daki di mana nih? Kalau tahun kemarin pas Lebaran itu kita mau mendaki Gunung Singgalang, Merapi Singgalang. Cuman karena ada pandemi Covid, semua pintu Taman Nasional ditutup semua. Oh, jadi udah nggak ada lagi, akhirnya batal semua, bubar rencana. Tahun ini rencananya? Tahun ini rencana kemungkinan mendaki Gunung Prau, terus akhir tahun Semeru, terus di tengah-tengah Desember itu belum tahu, mungkin daerah Jawa Timur, Argopuro lagi. Argopuro lagi. Oh. Nah, ini sebelum masuk ke cerita nih Om, gue pengen pengen tanya-tanya soal kehidupan pribadi lo. Lu ada sekarang usaha apa nih Om? Kalau gue gue profesional fotografer, dan gue juga instruktur bela diri juga. Ini sekolah di sekolah-sekolah kita ekskul taekwondo. Cuman di saat pandemi ini kegiatan gue semua berhenti. Sekarang dagang ini alat kesehatan Alkas. Alat kesehatan. Iya, mau gimana lagi, kita harus mesti bisa manuver usaha. Jadi jangan terlalu diam diri, nggak berbuat apa-apa. Nanti yang ngoceh-ngoceh tadi salahin pemerintah, ya sebenarnya bukan kita, bukan pemerintah, kitanya, tergantung kitanya memang. Tapi ini ini bener-bener lu nggak aktif nih usaha-usaha lu nih? Praktis cuma aktif. Alat kesehatan aja sekarang? Iya, kalau untuk fotografi kebanyakan masih paling Zoom meeting, tapi itu nggak bisa, mesti memang praktek. Iya, memang semua harus praktek. Harus praktek. Oke, ya udah kalau gitu sebelum teman-teman dengerin ceritanya Om Heru, teman-teman saksiin dulu yang berikut ini. Di sini gue mau cerita pengalaman gue waktu mendaki Gunung Dempo. Gunung Dempo itu di Sumatera Selatan ya. Jadi dari kota Palembang itu kalau naik bis ya, zaman dulu kan jalan belum begitu bagus. Kurang lebih jaraknya 300 km ya, 310 ya. Kurang lebih di jalan tuh 7 jam, 8 jam. Dari kota Palembang ke Pagar Alam ya, masuk dari terminal bis Pagar Alam itu hampir 8 jam. Terus dari Pagar Alam ke base camp pendaki base camp yang Kampung 4, dibilang Kampung 4. Itu kurang lebih setengah jam jalan kaki. Nah, kalau sekarang udah ada ojek. Udah enak lah sekarang. Kenapa gue naik itu? Sebenarnya sih nggak ada rencana, cuman waktu itu pas gue lulus SMA itu gue diajakin. Jadi sama saudara-saudara gue dibilangnya gini, jangan naik gunung di Jawa aja. Nah, gue waktu itu nggak tahu tuh. Dia bilang, Gunung Dempo, setahu gue. Gunung apaan tuh bang? Nggak terkenal. Setahu gue yang terkenal itu di Sumatera, Lauser, Kerinci. Udah tahu itu doang. Ada di sini gunung paling tertinggi di Sumatera Selatan. Nah, cuma waktu itu kan masih muda, nggak kita kepikir kayak sekarang kan, mesti ada dulu pendaftaran online, kita mesti izin. Jadi waktu itu gue, Kak John, Kak Debbie, terus Kak Ade, terus Kak Ipul, itu saudara semua tuh, emang saudara dari bokap, saudara sepupu jauh-jauh gitu. Naik. Kita gimana nih kesananya?
Udah gampang, duitnya udah gampang. Zaman dulu kan nekat, nggak ada perhitungan. Nanti duitnya udah nanti diminta sama Jai. Jai itu kalau di Sumatera itu kakek Jai. Kasih sama Jai. Cuma kita nggak bilang kita mau naik gunung. Tapi bilang gini, kalau mau ketemu Jai jangan bilang naik gunung ya. Gimana Pak? Udah diem aja. Ya karena gue situ paling muda ya, paling kecil, dan saudara-saudara gue tuh udah pada kuliah semua, bahkan udah ada kerja gitu kan, bahkan udah ada yang nikah. Udah lo tenang aja. Ya udahlah. Nanti kita kesananya gimana? Kan belum pernah kita naik gunung ini. Kita mesti ada guide. Alah nggak usah pakai guide-guidean. Gue udah pernah. Yang bilang udah pernah itu Kak John. Kak John itu memang paling tua di antara saudara-saudara gue, paling tua dia. Ya udah oke deh bang, naik. Udah. Kita jalan. Ya ampun dulu zaman dulu ya. Belum jalan belum bagus. Waduh, di bis itu saking murahnya ya. Itu gue naik ya. Itu ada orang bawa ayam, bawa kami ke dalam bis. Gila. Wah gimana loh bang? Udah nikmatin aja, kata anak gunung loh. Ya udah gue nikmatin aja, gue diam aja. Udah sampai itu 8 jam tuh di jalan itu. Habis tuh tenaga di situ tuh. Udah sampai di terminal. Berangkat dari kota Palembang ke Pagar Alam ya. Berangkat pagi, habis sarapan kita berangkat. Kita bilangnya sama orang rumah, bukan bilang naik gunung, camping katanya. Enggak, camping di ke daerah Bengkulu, tapi nggak dibilangin. Ya udah tau lah, udahlah jalan-jalan aja kau gitu kan. Bapak saya juga waktu itu emang lagi dinas di sana. Ya udah jalan, singkat cerita jalan. Udah nyampe, berangkat pagi sampai sana tuh jam 12, jam 1. Sampai di Kampung 4 ya kalau nggak salah ya. Sorry pemirsa ya, gue lihat dulu karena kalau nggak di ini gue agak lupa. Kampung 4 itu pokoknya sempat nyasar juga ya. Pokoknya sampai di situ pada asar ya, kalau kurang lebih jam 4 nyampe di situ. Ngobrol-ngobrol sama orang situ, ada sesepuh kampung. Dulu jadi dia bilang gini, kamu tahu nggak di sini ada legenda pahit lidas dan mata 4. Saya nggak tahu tuh. Itu sama abang gue dibilang gini, diam. Ada sini orang Komering. Ya gue diam kan, emang gue lahir di Jakarta. Oh enggak nih, saya Palembang kota. Oh iya, oke. Tapi yang sesepuh itu ngeliatin kita melulu. Saya diliatin aja. Kapan mendakinya? Ya nanti mungkin kita habis ini Pak, habis selesai makan pagi kita jalan ngobrol terus sampai pagi. Bukannya pagi kita bangun, akhirnya bangun siang karena kasihkan ngobrol, ngopi, ngerokok, ngalor ngidul. Berangkat siang, akhirnya berangkat tuh kalau nggak salah jam 11 siang. 11 siang berangkat, jalan lah. Saya ditanya, bang, ini kita berapa pos? 3 pos. Masa gunung Sumatera masa 3 pos? Emang pos berapa kita mesti lewatin? Shelter 1, shelter 2, udah langsung puncak. Namanya puncaknya Top Dempo. Cepet amat. Jadi cepet. Gue pikir cepet. Emang berapa jam sih? Alah masih pada muda, masa kalau mau gua paling cuma 8 jam. 8 jam apa dulu nih? 8 jam orang sini atau 8 jam orang mana nih? Pada ketawa kan. Udahlah kita ketawa aja. Udah deh tuh. Naik jalan. Gue pikir katanya dibilangnya gini nih. Gimana medannya, Bang? Landai. Emang bener landai, kita lewati kebun teh itu kan. Ada emang sana kan penghasil kopi robusta itu kalau nggak salah. Landai gitu kan. Wah enak juga nih. Ini sampai shelter 3 mau puncak. Landai nih ya. Iya, lo tenang aja. Begitu masuk pintu rimba. Wah. Kok hutannya padat banget, rapat banget kan. Ya, tapi emang iklim kita iklim tropis kan. Begitu itu gila. Itu nggak ada ekstra tuh, nanjak mulu. Nanjak terus ya kan. Terus kan keistimewaan di Gunung Dempo ini ketinggiannya 3.159 mdpl. Jadi keistimewaan gunung itu banyak air, banyak sumber mata air. Jadi enak katanya. Udah tenang aja, kita bawa air nggak usah banyak-banyak. Oke. Pokoknya memang zaman dulu nggak kayak zaman sekarang ya. Dulu masih carrier yang model yang ada besi ke atas tuh. Udah penting bawa makanan. Emang bener kita bawa makanan banyak. Bang, kita nggak pakai orang sini bang guide. Alah, nanti bayar berapa lagi nih? Bilangnya begitu ya. Udah karena lu banyak nanya lo, kata abang gua. Lu banyak nanya lo, kata Kak John. Lu banyak nanya lo. Diam aja lo. Iya bang. Jalan terus ya kan. Mana capek? Udah sampai
dari pintu rimba ke shelter 1 kurang lebih 3 jam. Ya istirahat situ ada mata air, masak. Situ arealnya buat tenda kurang lebih dua tenda 4 tenda masih muat lah. Zaman dulu kan tenda-tenda itu kan gede-gede, nggak kayak sekarang ya. Udah istirahat itu pas istirahat gitu, gimana nih bang? Yuk jalan lagi yuk. Pas gue jalan lagi, itu mau maghrib. Gue jadi inget, hati-hati ya kalau maghrib ya, jangan diterusin. Nanti ada yang turun dari atas pohon. Jadi pas semalam kita ngomong ada ngomong gitu, tapi bukan ada sesepuh kamu, tapi ya ada orang tua juga sampingnya. Hati-hati kamu ya kalau habis maghrib, diem aja, jangan terusin. Dan memang itu legenda itu memang sampai sekarang tetap ada. Kayak misalnya ada kabut, ya udah kamu ajan aja. Dari dulu sampai sekarang itu benar. Begitu kita ada kabut, ajan, kabutnya dengan sendirinya sirna. Dan itu benar. Kita maghrib tuh belum sampai shelter 2. Kemudian jalan, maghrib kita diam dulu tuh. Diam, begitu udah aja maghrib, udah pada maghrib baru kita jalan lagi. Pas sampai shelter 2 itu kalau nggak salah jam 7-an deh, jam 7. Ya biasa aja, tapi gue di situ gue merasa ini jalan berempat kok kayaknya banyak orang yang naik, tapi pas kita gue naik itu bukan malam minggu, bukan malam orang pendaki yang rame, bukan. Jadi hari biasa. Karena dibilang sama abang gue, kalau mau naik gunung jangan hari Sabtu Minggu. Rame, malas gue kalau rame. Ya gue ikut aja, masih junior. Ya udah deh bang, gue ikut aja deh. Udah enakan hari biasa. Dan gue itu naiknya hari Selasa kalau nggak salah. Udah deh itu. Masa kalau ngobrol lah ngalor ngidul kan. Ya gimana sih kalau pada pendaki zaman dulu ya, kalau ya mohon maaf ya tanda kutip pemirsa ya. Ada juga yang bawa ini ya, ganja. Tapi ya udahlah itu biasa di Sumatera. Apaan tuh, bang? Lu pernah nyoba belum? Belum, cobain. Nyoba. Kira ketawa gitu kan, ketawa lah. Enak nggak? Biar nambah nafsu makan. Emang gue dulu emang susah makan gue, susah. Biar lo makan jangan dikit-dikit, lo mesti banyak. Lo bagus juga sih. Abang-abang gue ngajarin. Lo makan kalau naik gunung mesti banyak. Maksudnya dalam arti buat energi lo. Ya udah oke. Nah, kenapa gue demen itu? Karena dibilangnya nanti kita di sini terkenalnya bilang, emang terkenalnya apa sih bang di gunung ini? Ini sebalik-balik ngomong di tenda. Sini di gunung ini ada kenapa namanya kayu panjang umur. Kayu panjang umur. Kayak cantik gitu, tingginya ya 1 meteran gitu ya. Terus ada kayu api. Jadi kayu api itu kalau lihat di atas puncaknya itu ya, sebelum pelataran tuh, puncaknya tuh. Tapi ini memang fenomena terjadi. Lo bawa nesting, bawa gas apa gimana, nggak bakal nyala di situ. Iya, nggak ngerti itu. Pakai kayu api, tek. Cuman gosok doang, digesek, nggak perlu pakai pemantik. Masa sih? Ya nanti lihat katanya. Udah ngobrol. Masuk kita pokoknya ngecamp di shelter 2. Udah capek banget tuh kan. Gue nggak ngerti itu ya. Karena gue udah nggak pernah di sana jalan terus, main terus, tiba-tiba naik gunung nggak pernah olahraga, ya capek banget kan. Tidur nih jam 12-an nih, kok ada suara banyak orang ya kan, apaan ya bang, lu siapa tuh bang? Ini kita naik yang perjalanan kita cuma berempat doang. Iya itu siapa tuh ya? Kan nggak ada lagi kan, kita hari biasa naiknya. Nggak tahu dah, udah biarin aja, tidur aja lah. Nah ini sepupu gue, bodo amat lah, kamu ngomong apa nih? Gue itu dalam bahasa Palembang, gue kadang-kadang kurang bisa bahasa itu. Dia keluar, nggak ada tuh. Ya udah lah. Pas jam 1-an, kok tenda berberuk gitu loh, kayak badai. Tapi nggak ada badai, nggak ada. Waduh. Kayak gimana kalau kita kalau kita habis mandi andukan di kepek-kepek kayak gitu tuh. Nah kayak gitu. Ih kenapa nih ya? Wah angin nih mau hujan nih. Lihat cerah, ada bintang, banyak bintang, cerah, ada bulan. Kok nggak ada ya? Apaan nih? Mungkin angin lewat, ya udahlah. Udah tidur. Udah tidur. Besok kita ini lagi. Summit belum lah. Buset. Katanya bang ini mau dari itu. Ya belum, masih nanti kita paling berapa? 4 jam lagi loh. Oh gitu bang, iya. Ngapain lah?
nggak perlu lah sampai apa sunrise, kita jalan santai, ya udahlah bang gue ikut aja, tidur. Begitu lagi. Kalau ini beda lagi nih, ini kan dari atas, ini dari bawah tanah. Kayak gimana ya, kalau kayak kita lihat apa ya, kayak karpet goyang gimana sih, karpet gelombang kayak gitu loh. Gempa keluar, itu beneran keluar sampai ini tenda patah kok ininya, frame-nya. Gempa kalau keluar. Nah, ini ada saudara saya yang ini yang lagi ngeganja. Gempa dari mana? Gue udah tadi sini aja. Wah, ketawa lah kita. Lo kali yang ini. Ya lo bang, ya udahlah. Gue tidur lagi. Tidur tuh. Setelah subuh nggak ada. Bangun jam 8, bangun. Wah, bangun jam segitu. Udahlah. Terus gimana nih, Om? Udah kita ini lagi, nanjak jalan lagi. Nah, di situ ada namanya, sebelum kita menuju puncak, ada namanya dinding lemari. Jadi dinding lemari itu kayak tebing. Itu apa ya? Untuk sudut elevasinya kemiringan tuh 70-90 derajat. Jadi begini. Dan itu lumut semua waktu. Nah, di situ gue jiper tuh, karena waktu itu gue belum masuk Mapala, belum punya gimana cara ini, climbing, gue kagak ngerti. Oh bang, gimana bang? Udah nggak apa-apa lo, konsentrasi ya. Rambat, minggir. Itu bawa jurang. Namanya dibilang harus itu dinding lemari. Udah lewatin. Terus ada ini juga pohon-pohon lumut. Jadi kalau misalnya kalau malam itu, jadi pohon lumut ya kalau kita lihat ya, kayak ketan lumut. Itu kalau orang udah halu ya, itu kayak orang tuh. Kayak orang-orang sawahan tuh ya. Kalau orang udah parno, udah halu, itu pasti ngeliatnya penampakan. Padahal sih kagak. Emang pohonnya bentuknya kayak begitu kalau ini. Jadi saking banyak lumut, bentuknya kayak baju, kayak jubah gitu. Terus atasnya itu kan kayak ada bukan bonggol ya. Jadi membentuk kepala orang. Emang kita ngelewat itu. Tapi kalau orang nggak ini, kalau misalnya malam di center gitu, orang pasti parno tuh. Dia kena bulan, belum kena center. Terus ada bayangan bias gitu. Itu bener kayak orang, bener. Pasti kaget. Tapi nggak tahu kalau pohon itu sekarang masih ada, gue nggak tahu. Lewatin. Itu terus akhirnya kita sampai puncak. Wah, gue seneng banget. Itu bagus banget. Sampai namanya Top Dempo ya, dibilang. Itu sebenarnya ada 2 puncak, cuman menuju puncak satunya lagi bilang puncak api mah agak terjal. Jadi gue bilang, "Bang, ini top puncaknya Dempo." Iya ini. Itu sampai puncak jam berapa ya? Jam 12 siapa? Jam 1 gitu. Sampai di puncak. Nah, di puncaknya nih. Iya. Panas banget. Itu mana? Ada lagi situ. Lu jangan ke situ. Itu puncak tingginya, puncak api. Emang kenapa? Ya kalau lo jalan itu geser-geser. Karena memang kalau yang selalu gue baca memang dulu banyak kejadian itu jatuh. Mau ke puncak tertinggi kan ada tuh, kalau di Gunung Rawang kan, nih Gunung Rawang puncak 1, puncak bendera. Kalau puncak yang di ujungnya kan puncak sejati, kayak begitu. Ya kita bisa lihat. Yaudah deh. Jalan biasa lah. Lagi mak-mak gitu. Bang, katanya lo bilang ada kayu panjang umur, kayak gimana sih kayunya? Bener itu gue lihat kayunya. Gue bilang, kok kayu ini ada, tapi kok nanamnya kayak rapi gitu, kayak ditanam orang. Oh, oke. Dan bener, pas kita lagi di puncak itu nggak lama kemudian datang kayak penduduk lokal, dan itu bener ambil kayu itu. Pak, ini kayu panjang umur buat apa sih Pak? Ya buat di rumah. Ya buat apa? Apa dijual lagi atau gimana? Apa buat apa? Ya nggak, taruh di rumah aja. Maksudnya dari kayu ini, gue nggak ngerti. Gue kan orangnya banyak nanya. Iya. Kalau dibilang sama saudara gue banyak nanya, lo bawel lo. Nggak nih, diminum apa gimana? Ya boleh. Karena dibilang orang kamu, ini kayunya bisa kita patahin tapi kita nggak cabut dari akar kan. Karena yang gue patokan dulu, ya sebelum masuk Mapala memang ada 3 slogan. Jangan meninggalkan jejak kecuali gambar ya, foto. Jangan meninggalkan apapun, ya kan. Jangan membunuh kecuali waktu. Kayak seperti itu. Itu yang gue pakai sampai sekarang. Ya udah ngambil itu. Ya, masa kan? Kayunya gue taruh sini, pakai air panas. Ya gue minum. Gimana? Ya biasa aja. Awet mudanya gimana? Ya belum lah, awet muda nanti. Gitu katanya. Ya, gue nggak tahu kan. Awet muda dari mana sih? Ya, nanti aja. Ya namanya itu ya. Gue coba aja tuh. Terus ada juga, ini kayu api gimana? Dan itu bener. Bawa, nggak ada angin. Kita masak tuh bawa. Dulu belum ada kayak sekarang kompor gas. Gue bawa itu namanya. Apa sekarang namanya? Parafin ya? Parafin. Parafin. Nggak nyala.
pakai ini kagak nyala. Terus sama abang gue dibilang, Kak Jon, pakai kayu api itu ada tuh, ambil. Gimana nih Kak? Udah nggak apa-apa, jangan batangnya lo ambil, ujung aja. Digesek gini. Lihat pakai ini apa? Kita ada kertas-kertas gitu kan. Keluar tuh api, udah. Atas taruh parafin, taruh apa pancing, udah tuh. Nggak tahu tuh. Nggak nyala tuh, parafin nggak nyala. Udah kita di namanya di puncak. Biasalah kalau zaman dulu kan kalau nggak kayak zaman sekarang alay ya, nggak ada selfie. Ya udah foto biasa aja. Waktu itu gue pakai kamera masih kamera pocket gitu, belum ada SLR sekarang, belum canggih. Udah masak ya kan. Nah bapak yang nyari itu ada 2 orang nyari yang kayu itu, orang bawah. Dia cuman kita bawa keril gitu, dia cuman namanya orang kamu pakai sarungan, terus bawa air cuman segini ya, bukan kayak jerigen kecil ya, bukan botol-botol mineral, bukan segini. Cuman dia bawa ini kayak gula, mungkin kayak aren gitu ya. Pak, bawa ini, Pak makan dulu Pak. Yaudah makan. Pak berapa jam naik sampai sini Pak? Dari bawah Pak. Ya cuman 4 jam. Buset 4 jam. Kita 12 jam lebih. Dari bawah makan istirahat? Enggak, paling istirahat di pos shelter 2 doang, rokok. Saya sebatkan jalan lagi. Ambil itu peduli itu dan itu. Kalau gue lihat kalau sekarang gue nggak tahu. Kalau sekarang kayu cantik kayu panjang umur itu udah nggak ada lagi kayaknya, karena sering diburu ya. Kayu api nggak tahu lagi. Dan di sana puncak itu bagus banget. Jadi puncaknya itu ada kawah itu kan, itu gunung Dempo itu tuh kawah aktif, dan dia dari tahun berapa, mungkin tahun 80-an sering ini ya meletus erupsi sampai sekarang itu kawah aktif. Nah pas gue ngerokok gitu, gue inget tuh ini ada apa ya legenda ini. Akhirnya gue ngobrol sama yang ketika mencari kayu, Pak benar nggak sih Pak yang legenda itu yang pahit lidah sama mata 4, terus dia mau kena kutukan. Nah itu yang abang gue, dia lagi di sana di ujung lagi foto-foto. Yang kalau gue mau ngomong ini sama dia, lo jangan ngomong, diem aja. Bilang aja kita orang Palembang kota. Oh iya memang, kalau dulu yang di zaman dulu, bahkan dulu kata dia bilang pernah ada syuting yang aktornya Berry Prima sama Aven Bangun. Yang jadi yang mata 4 si Aven Bangun, yang pahit lidah si Berry Prima. Jadi memang legenda. Mereka dulu sama-sama orang kampung, jadi adu kesaktian. Nggak tahu gimana, itu berhari-hari bertarungnya sampai akhirnya si Palida itu kalah. Nah, Palida itu menyumpah bahwa keturunan dari orang Komering dan Lampung. Ya masuk ini mati. Iya. Ya ntar boleh dilihat di literatur di Google begitu. Entah mati, ada yang hipotermia atau apalah pokoknya. Kayak udah dikutuk. Oh gitu Pak ya? Iya, memang nggak ngomongin emang semalam. Iya, emang kalian orang dari mana? Gue inget, enggak saya Palembang kota Pak. Kamu ke Komering? Gue inget, bukan. Oh nggak apa-apa. Kok nggak bawa orang sini? Itu kakak saya udah sering pernah kesini. Emang benar Kak Jon itu udah mendaki Gunung Dempo udah 2 kali. Oh iya, ngobrol lah. Yang si pencari kayu ini sama abang-abang gue. Itu bahasa Palembang, gue nggak bisa bahasa Palembang karena lahir di Jakarta. Ngobrol. Udahlah singkat cerita, ngobrol. Udahlah, mau turun jam berapa? Wah belum tahu nih Pak. Habis enak, dan itu bener bagus, dan itu seumur-umur gue nggak tahu ya waktu di Sumatera lagi gunung itu ketemu langit biru bagus banget. Memang dingin banget. Dia bilang ini gunung paling tertinggi di Sumatera Selatan. Dan nanti kalau ini, terus dia ngomong gini, kalau mau turun, ini ada dulu lagi nih, yang antik. Jangan sampai maghrib ya. Kenapa lagi Pak? Bukan nanya. Emang dibilang mah yang di bawah. Sepuh. Pak siapa gue lupa. Emang kenapa? Nanti ada orang turun. Nanti ada orang turun dari pohon jadi harimau. Hah? Terus yang ini Kak abang gue. Gitu di belakang. Ayo diem aja. Oh iya Pak makasih. Gue makasih aja. Nah di puncak itu saking enak gitu makan, tidur kita di atas. Tiduran gitu. Saking enak tiduran di bawah pohon tiduran. Tiduran itu bangun jam 4. Jam 4 bangun. Udah sore jam 4. Beres-beres. Kalau zaman dulu kan kalau kita mau summit ya kan kadang-kadang taruh perbekalan di bawah. Ya kan? Iya, terus kita bawa DP-kan doang. Kalau zaman sekarang bawa DP-kan udah. Kalau zaman gue dulu kagak, kira-kira dibawa ke puncak.
Kan gila. Iya. Kenapa bang? Nah, nanti kalau ini udah nanti ntar kena, memang ada binatang, emang dibilang memang ada kayak harimau ada, babi ada. Nanti ntar ntar hancur nanti carrier kita kena terjangan binatang. Ya udah kita bawa itu. Kamu kita di sana nggak tenda, cuman kalau sekarang matras, dulu gue nggak pakai matras, pakai apa sih namanya, kayak terpal gitu lah. Tidur sampai jam 4. Gue bangun, bang udah jam 4 nih bang, turun dong. Oh iya beres, tahu sendiri, beres, tar dulu ngerokok dulu. Aduh, turun jam 5 turun, kalau nggak salah jam 5 kurang turun. Nah itu pas turun tuh, ya kalau zaman dulu ya, mungkin zaman sekarang mungkin masih berlaku, itu turun kayak lari kita, udah gitu loh. Bang, ngapain lari? Udah biar ini. Bang, ini bang, gue udah gak kuat nih, sakit ini. Dan gue waktu itu ini, kesengklek apa dia bilang, kesengklek. Kenapa? Aduh, di kaki gue nih. Aduh, udah. Gue gak tahu itu tuh. Pokoknya, nah pas lagi gitu di shelter 2. Sebelum shelter 2. Diurut. Jadi merinding gue. Urut. Udah diurut. Gimana? Nggak tahu gimana, tiba-tiba kayak dengar maghrib nih, tahu dari mana itu suara maghrib. Lagi duduk gini ngerokok nih, ya maghrib lah. Itu kabut bener, ada kabut. Bang, kabut nih bang. Katanya kalau azan kabutnya sirna. Iya azan, udah azan. Ada yang sholat, ada. Sholat. Ya udah sholat. Udah gimana? Gimana sih? Tayamum. Oh iya udah. Ngerokok habis sholat, biasa ngerokok lagi, makan banyak kita. Udah nih, pas mau turun, kok ada rumah? Bang, itu rumah apa? Gak ada rumah, shelter itu. Nggak, itu apa? Itu rumah kayak rumah gadang, rumah model iya, bukan bambu. Oh iya ya, nih berempat, lihat semuanya. Wah, oh iya boleh juga tuh ya, jangan-jangan rumah orang sini. Itu udah maghrib itu. Setelah pada maghrib, jam 6.10, jam 6.15. Lihat pakai bahasa Padang. Datu kan orang sana, Datu. Assalamualaikum Datu. Lihat itu, dia lihat ada orang kayak mau udah pakai Sumatera, itu kayak ada apa namanya? Topi kayak gini, baju adat ya. Nah, dia lihat begini. Tiba-tiba tuh loncat tuh. Pas loncat, pas nyampe di tanah ini, dak, kayak gini. Dari mana kak? Oh dari mana? Gitu. Kayak galak tapi gini. Terus nggak lama-lama kita ngeliatin kan. Itu mukanya. Ini badannya ya. Kalau lo lihat film-film kayak apa ya, film-film laga ya. Bajunya kebuka gini. Ya. Iya. Ini badannya badan harimau, loreng. Mukanya muka harimau, tapi sininya di bibirnya ini masih ini orang. Ini ada kumisnya nih. Tangannya tangan harimau, kakinya kaki harimau. Gue langsung pucet tuh, kencing di celana gue. Kencing di celana asli. Bang, diem. Nah ini abang gue ngomong kayak bahasa itu, pakai darah. Ini. Gue kagak ngerti ya. Diem. Ngomong gitu. Apa tuh? Ya ikut masuk. Pas masuk kayak apa ya, kayak di istilah rumah gadang, kayak balai-balai. Itu saat dari bapak, ibu, anak-anak sama mukanya. Badan orang, mukanya itu. Itu asli gitu tuh. Oh, dia bilang, lo ini lo yang bener aja lo kok kencing. Bang, gue takut bang. Dan gue hampir nangis gue. Bukan udah keringetan ya. Itu kan dingin banget tuh, dingin. Itu gue keringet jagung gitu. Waduh. Bang, gitu. Bang, diem. Ya udah diem. Terus bilang gini, kenapa? Suruh ganti, gua ganti tuh celana. Kan ini bahasa kencing, beneran bahasa kencing. Mana masuk? Gua ngerti itu penerangannya ya. Kayak apa? Kalau zaman sekarang kan kayak model lilin apa? Itu gua nggak tahu ya. Itu daun ya. Gua nggak tahu daun. Ada alas kayak tanah ya. Itu udah api nyala di situ. Gua nggak tahu itu daun apa. Bukan lilin ya? Bukan lilin.
di situ ada kayak gue merasakan dimensi ya, bukan dimensi apa sih istilahnya? Kayak bengong. Pernah kalau suatu ketika lo daerah apalagi lagi di mana tiba-tiba tak gitu teng. Iya. Itu energi itu masuk. Ini aja. Diam ya kan, ganti nih udah nih. Duduk. Apa bang? Duduk. Bukan ngerti bahasa itu. Duduk. Kamu ini bilang ya, apa? Yang itu yang saudara gue apa tuh artinya? Apa tuh bisik-bisik? Gitu kan? Enggak, dia tidak tahu. Diliatin kan? Itu beneran mukanya, itu beneran. Nggak berubah sama sekali. Itu gue nunduk, kita nunduk semuanya. Kamu katanya ini melanggar pantangan. Kamu tuh orang, bilangnya orang Komering. Gue diem aja kan. Kan bang lo, kan gue bilang, ngaku aja kita, ngaku, jangan bilang itu. Itu mereka ada ini. Terus dia bilang gini. Gak lama kemudian dia bilang gini nih. Ada lagi yang panggil. Ini kalau kita, gue bilang, nih gue mimpi apa kagak ya? Gue ada pisau nih ya. Ini ada bekas luka nih ya. Itu gue sayat tuh. Kamu ngapain gitu kan? Mimpi nih saya. Gue sayat ini, berdarah. Nggak mimpi gue. Gue pikir mimpi. Tiba-tiba ada anak kecil ya. Wujudnya sama, kayak manusia harimau gitu. Dia nyamperin gue begini nih. Kayak mau makan. Tiba nggak tahu gimana, gue takut kan ditarik. Hilang. Darah gak ngocor. Lukanya Hilang. Lalu gue bilang, mimpi nih gue. Nggak mungkin. Gue pasti mimpi. Nggak mungkin. Lagi gue main sugesti, nggak mungkin. Mimpi gitu loh. Nggak mungkin mimpi. Nggak tahu ngomong gimana, dialog. Tiba-tiba ada kayak kalau gue bilang sih kayak ada seorang lebih tua lagi bawa tongkat. Ya kan, bawa tongkat. Nggak tahu ngomong gimana. Gue nggak ngerti bahasanya. Ngomong apa bang? Untuk kamu masih keturunan ini. Untuk kamu masih keturunan ini. Apalah, nggak ngerti lah gue. Itu. Jadi dibilangnya yang pakai tongkat, yang ini, itu masih keturunan saya. Tolong maafin mereka, gini. Pokoknya gitulah. Gue nggak ngerti. Itu ngobrolnya itu, setahu gue waktu itu nggak pakai jam tangan. Ada kali sejaman lebih ada. Kita tawarin makan, nggak ada yang mau. Itu gue makan serius. Saking ininya gue makan. Kamu makan apa? Makan. Kan nggak ngerti bahasanya, di translate ya. Makan. Ini abang gue pada ngeliatin semua nih. Kak John, Kak Debbie, Kak Ade ngeliatin. Makan aja, makan, minum. Terus pada ngeliatin gue, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makan. Ini pada begini semua, posisi sila semua begini semua. Tapi matanya tajam. Itu asli itu. Mukanya harimau, tangan cakar harimau, kakinya ini. Kalau laki-lakinya bajunya ini sampai sini pada dada. Itu loreng semua. Ya udahlah makan gitu kan. Kamu istirahat dulu sini ya. Istirahat. Bang, kita pulang bang. Akhirnya gue daripada gini, gue ngomong aja bodo amat. Datu, saya mau pulang. Datu, mohon maaf, saya mau pulang. Gak tau gimana, diliatin. Gue diginiin, dipegangin muka. Kamu ngapain pulang, di sini aja. Mati dah. Datu. Mohon maaf dengan hormat. Mohon maaf Datu kalau saya lancang. Saya dengar saya lancang. Kalau ada perilaku saya yang salah atau gimana, saya mohon maaf. Kamu di sini aja ya. Gak lama kemudian tiba-tiba yang dipanggil Datu ini, dari tadi galak, dia langsung ramah, kayak ketawa, duduk. Tapi samanya kita ngobrol nih ya, kan mukanya ini ya. Harimau. Terus jadi kayak orang, lu pernah lihat nggak X-Men? Yang apa yang Mutan. kayak gitu. Jadi pas perawakan aslinya orang, itu kayak orang biasa gitu, kayak seorang alim ulama lah. Terus lagi gitu, tiba-tiba lagi langsung itu lagi. Nah, ini ada serunya juga nih. Di antara yang para datu itu, kalau gitu aku bilang datu. Itu di luaran, di bawahnya itu bener, itu macan semua. Itu macan asli. Bukan macan asli, nggak ngerti ya, mungkin siluman ya. Itu bener wujud macan, bukan orang. Itu di bawah semua. Di bawah gini nih, di bawah banyak. Ada kali gue lihat 6 ekor, 7 ekor. Di bawah rumah itu, kan gue, waduh. Dalam hati gue, ada masukan yang harimau nih, kan gitu. Waduh. Datu, ini apa? Harimau? Iya harimau.
Tapi gue nggak bilang, jadi nggak bilang, nggak berani. Udah sini aja dulu, duduk aja dulu, ngobrol. Kamu dari mana? Kamu jangan ngibul ya. Yang gitu bukan gue, nggak abang gue. Kamu jangan ngibul ya. Istilahnya kalau diterjemahin, kamu jangan bohong ya, kamu gini-gini. Karena jadi tunjuk yang manusia yang harimau itu, kalau nggak ada ini, kamu ciloko apa nggak ngerti lah bahasa kayak gitulah. Kamu udah tahu kan? Jadi akhirnya gue diem aja, gue pusing, kepala gue pusing. Aduh, kok begini ya? Pusing kan? Gue ngerti, tiba-tiba gue tidur gue. Gue masa bodoh lah, mau gimana? Pokoknya dalam hati gue berdoa, la haula wala quwata billah. Apa yang terjadi ya udah, ya kan? Tidak ada yang upaya, gue doa gitu. Pagi-pagi kita suruh bangun. Kalau di saat pagi nih ya, gue pikir mimpi nih. Nggak ada rumah gadang. Paling shelter 2, gue pikir rumah gadang juga. Pas lu bangun itu. Pas bangun, gue pikir kan gue berpikirnya ini mimpi. Ini bohong gitu. Saya masih rumah gadang dan orang-orang itu juga. Pagi, begitu udah kan pagi ya. Itu orangnya kayak biasa. Bukan berwujud harimau. Ngobrol ya kan, gini-gini. Dia bilang gini, kamu cuci kaki, cuci muka. Di bawah itu. Gimana tuh? Itu ada tempayan. Oh iya. Kamu bilang dulu sama Datu siapa? Datu Rao. Oh iya. Gue pikir kan kayak kita toilet umum kan, ada yang jaga gitu kan. Nggak tahu jaga harimau loh. Tapi kalau kayak di ini kan, tapi nggak kena matahari dia, kayak di kolong, kayak rumah gadang kan ada tempat gelap di situ dia. Dia nggak bisa ngesuara, cuman suara kayak ngegeram gimana sih, kayak harimau. Itu jiper, gue lari, sampai lari jatuh naik tangga. Itu tangganya bukan kayak tangga sekarang, kayak model-model kayak akar gitu, sampai jatuh, sampai gue jatuh. Jadi ketawa aja, nggak apa-apa itu. Udah, akhirnya turun, temenin, nggak apa-apa. Tapi itu harimau di sini, diingatin aja. Kalau orang gedenya gue rasa segede sapi itu. Wah, anjir, gimana? Segede anak sapi. Aduh, gimana lagi nih ya? Tapi gue tetap mindset, mimpi ini, nggak mungkin. Pasti kan mungkin pemirsa nanya, itu om lo gimana, kakak lo gimana, abang lo? Sama juga kayak gue, sama. Ada yang satu lagi udah gelisah, apa yang udah ini. Kalau yang Kak John itu, kayaknya gimana? Nah, yang lucu nih Kak John nih, saudara gue. Dia malah ngobrol sama cewek. Mungkin ada kedatu itu ya, atau keturunan nggak ngerti gue. Abang lo, wah bang, gue ketakutan ngomong sama cewek, orang sini bang, enak banget lo bang. Ngobrol, apa sih? Udah, nggak apa-apa. Ya bang, nggak apa-apa, gue mau pulang babe gue nyariinnya gue. Alah, ya bang, lo kan pernah kesini. Iya gue tahu, tapi gue juga takut juga. Gue belum pernah kayak gini. Nah lo, bang kalau udah takut gitu ya udah pulang bang. Ngapain bang ngomong sama cewek-cewek sini bang? Udah bang, jangan so-soan ini bang, jangan so tempat-tempat pesona lo bang. Iya kan gitu. Diem lo, ya kan. Gue selalu, ya gue paling kecil istilahnya kan, diem lo. Ngobrol sama yang produksi tuh cewek-cewek gimana sih kalau kita kan, cewek-cewek banyak kita ngeriung aja gitu. Tapi di atas ya, di atas rumah kayak gadang ya, rumah panggung, ngobrol biasa. Jadi singkat cerita, datang lagi yang gue nggak tahu datuk siapa, lupa kata kan, bilang gini, kayaknya saatnya kamu sudah mesti pulang ya. Dalam hati gue, aduh gini kan, udah kemas nih ya. Terus dia bilang gini, kamu di sini aja ya, kamu di sini aja ya, gue sama Kak John itu, kamu di sini aja ya, anak saya suka sama kamu, mati. Ya Datu, saya masih muda, saya masih sekolah, orang tua saya nyari gini-gini, nggak tahu gimana kan, disamperin tuh yang cewek 2 itu, ngobrol, biasa kayak kita ini, kayak ngobrol kayak gini, biasa ngobrol, ketawa-ketawa, wujudnya wujud udah manusia gini, biasa. Aduh, bilang, gimana, emang cakep sih, cuman kan gimana ya, cantik tapi misterius, kan ngeri gue ngeri, Waduh gimana ya, cakep ya, itu cantik banget, wangi, nggak ya maksudnya nggak pakai lipstick tapi kayak pakai lipstick, bersih. Gimana sih kalau ciri khas kayak orang-orang Sumatera putih-putih kan, mata-mata agak sipit. Aduh gimana ya, udah kemas-kemas nih. Datu saya mau pulang. Nanti dulu. Waduh nanti dulu.
Makan dulu. Makan. Udah nih makan. Udah makan. Udah nih. Saya pulang nih. Mau pulang. Nanti dulu. Dilihat gini nih. Jamnya nggak bagus buat kamu turun. Dikit lagi hujan badai. Gue pikir, mana mungkin cuaca cerah. 10 menit kemudian langit hitam, gelap, hujan deras. Aduh, kenapa lagi nih? Disitulah gue, seumur umur gue naik gunung, belum pernah nangis, di situ gue nangis. Iya. Kalau satu lagi kayak abang-abang gue, diem aja, ya kan? Beneran. Enggak nih, kata bilang, ini nggak saya buat-buat, emang dari atas begini kok. Hujan, dan bener angin kenceng. Hujan badai. Udah tutup pintu, ngobrol lagi. Aduh, gue bilang, gue diem aja. Rokok habis pula. Nggak usah rokok, yang itu juga habis ya, yang rokok itu ya. Rokok enak. Daun keharuman ya. Aduh gimana nih ya? Aduh cepetan ini. Untungnya hujannya sebentar ya, 1 jaman lah. Katanya tiba-tiba kayak gimana nih yang pakai tongkat itu datang gini. Ya udah kamu turun. Kayaknya kamu sudah ditunggu sama orang tua kamu. Kamu siapa nama kamu? Begituin kan? Saya pakai ini. John. Nanti kamu kesini lagi ya. Anak saya suka sama kamu. Kalau abang gue kan gimana ya? Emang keren ganteng ya. Agak-agak playboy juga. Wah bang, gue mah turun aja lu sini aja lo bang. Gue bilang bener aja. Ini aja deh. SDM kalau gue bilang selamatkan diri masing-masing. Lo aja bang. Gue udah begitu tuh. Bodo amat saudara-saudara. Kalau udah kayak gini caranya gue nggak mau tahu lah. Ya Kak John diem juga. Ya udah istilahnya udah kesengsem, gimana sih kalau naksir? Udah singkat cerita turun kita. Bener turun sampai ini. Begitu sampai pintu rimba, semua orang kampung pada gini semua. Dilihatin. Di pintu rimba kan ada base camp tuh, ada base camp kamu 4. Gak apa-apa. Emang kenapa, Pak? Itu sampai base camp itu ya. Kalau nggak salah jam 8 malam pada ngeliatin. Ini kamu kemarin naik kan? Gini-gini. Akhirnya yang sesepuh yang di bawah itu tuh, yang udah ngeliatin gua, yang ngeliatin saudara gue itu. Saya tahu kamu malam itu kamu bohong sama saya. Kamu asli orang Komering kan? Kamu ketemu kan kampung itu? Kamu harimau itu kan? Ngaku aja kamu. Ya kan? Kenapa nggak saya suruh cari orang-orang di atas? Saya yakin kamu ketemu sama itu, kampung itu. Kampung dibilangnya kampung siluman harimau. Tapi kalau bagi gue itu bukan siluman, itu orang-orang dulu ya kan. Bagi gue nggak itu, karena biar bagaimanapun menurut gue kita manusia biasa tapi kita hidup berdampingan. Ya pemirsa maaf ya kalau saya agak nengok ke belakang, soalnya kalau tadi saya ngomong kayak gitu ada yang ini, ternyata yang kita ngomong itu ada. Udah kesini nih Om? Kesini. Wujudnya sama, ya cuma lebih muda. Nah, oke nih ya, udah nih. Yang tadi dia ngomong, soalnya tadi terputus. Emang kenapa? Ya gini, ngomong ini. Abis dimarahin. Cuma kan situ gue paling kecil. Gue kan ikut doang. Kenapa gak saya cari orang kampung, ini kamu? Karena di hari biasa cuma kamu doang, rombongan kamu naik. Kan biasanya kalau naik gunung itu kan iya. Ada 1 minggu. Pasti nih. Nyata menurut perasaan gue cuman tadi ya kayak 2 mak 1 hari. 1 malam ya. 1 malam. Itu dia bilang yang orang kampung itu, sepuh itu. Sampai 2 hari. Anjir. 2 hari nggak dibilang. Kalau kamu sampai dibilang kalau kamu lebih dari 3 hari kamu nggak turun, baru kita cari. Karena mereka feelingnya gini. Pasti lo ketemu kampung itu, kampung harimau. Udah kau istirahat dulu. Abis ceramahin, pakai bahasa Palembang ya, gua gak ngerti. Waduh, gue diem aja, Lo gimana sih ini? Ya gue lapar, gue makan. Ya, gue udah nentuin makan. Nah, bodo amat ini. Gak lama kemudian datang lo, itu gua, bukan kalau bilang kakek ya. Jadi gue punya kakek. Dia punya ada bersaudara kan, datang langsung digeleng kepala karena rupanya
yang itu kan berupaya ngasih tahu ada sepupu gue itu bahwa kita ke Gunung Dempo, yang ngasih tahu istrinya. Itu langsung panik. Aduh ngapain? Ya itu karena itu nggak ngerti gue legenda itu mistis. Ya itu kaitannya ke situ, kayak kutukan gitu. Nggak ngerti lah. Kurang lebih seperti itu. Aduh, langsung gini nih. Adanya, kalau bilang kakek juga ya. Tapi kan dari adanya kakek gue. Aduh kamu ini nggak ngerti ya pagi kemana? Nggak mau sesepuh gini. Udah nih maafin ya. Masih muda lah, ini lancang pakai bahasa itu. Udah lah, pulang. Ya pulang biasa aja. Pulang ya kan biasa mandi. Udah. Gue dimarahin babe gue dimarahin asli babe gue. Goblok lo bukan jadi sekolah malah naik gunung. Udah nih. Udah. Pas gue mau pulang ke Jakarta. Gue di apa ya? Ada namanya. Dulu kan belum kalau ke sana gue nggak naik pesawat. Dulu pesawat mahal banget. Terminal bis. Itu ada nih cewek dari situ gue ketemu di terminal bis. Iya. Hah? Cewek di gunung. Iya yang di kampung itu ada 2 orang itu. Abang kok mau pulang? Abang nggak kampung? Ada. Itu siang. Iya saya mau pulang deh. Kan ini saya kan mesti ke Jakarta. Emang pas udah batas masuk perkuliahan. Karena waktunya jenjang 1 bulan. 1 bulan. Ya sekarang gue kuliah sekarang itu. Loh. Mirip kali. Dia tahu nama kita, tahu kita ini, tahu semuanya. Bohong ada begini salah orang. Mungkin sama, tapi kita bukan. Disebutin kamu ini. Detail semua disebutin. Sama si cewek itu. Iya. Ya mohon maaf pemirsa nggak gue sebutin namanya. Karena diantara jadi udahlah kita pulang. Nah itu banyak ini ya. Gue nggak ngerti tapi gue anggap itu mimpi aja. Dia datang ke ini. Wah enak banget deh. Misalnya gue lagi deket ini. Misalnya ini udah di Jakarta nih gue. Gue ngobrol sama cewek nih PDKT. Kalau anak zaman sekarang PDKT kan modus. Ngobrol sama cewek nih yang gue seneng nih. Ini kan ada minum nih. Tiba-tiba airnya kesini loh. Keguyur. Udah. Bil ornat keguyur. Akhirnya apa? Gue digampar. Padahal kan gue. Iya. Disangkanya gue padahal enggak. Ini kayak gini. Jadi yang ini yang suka sama gue tuh nggak suka sama gue ngobrol sama cewek. Kan ngeselin kan, jomblo dong bro. Iya enggak? Iya. Waduh. Pokoknya panjang lah kayak gitu. Setiap gue deketin cewek ini ikut. Aduh capek banget. Udahlah. Udah ini. Nah singkat cerita nih sudah bertahun-tahun. Nah Kak John. Gue paling tua nih. Okay. Her. Abang mau nikah. Datang ya kau Palembang. Oke bang. Tapi udah bertahun ya setelah gue kuliah nih ya. Ini pemirsa jadi maksudnya ini loh. Dari kejadian ini yang gue anggap mimpi atau apalah, mungkin fantasi atau gimana, nggak mungkin. Kak siapa bang? Coba namanya Kak John. Siapa kak? Adalah kau kenal. Siapa ya? Kan zaman dulu kan kita nggak bisa kayak lihat sekarang. Coba lihat fotonya. Datang ini. Jangan lupa papa diajak ya papa mama. Papa nah ini. Ya udah ikut. Waktu itu gue masih kuliah. Datang ke Palembang. Kan biasanya kalau di Sumatera itu kalau kita ini ada lamaran kan. Begitu ini ya. Ini udah lebih dari 4 tahun, 5 tahun kan. Ya kita nggak jumpa gitu kan. Kumpul sudah besar. Itu gue lihat lamaran gini kan biasa rombongannya. Gue udah jalan mana Kak John, mana calon pengantinnya? Gue udah gini nih. Kalian itu pada ketawa semua. Bang Ade, Bang Ipul ketawa. Siapa sih bang? Nanti lo ketawa. Wah lo bang. Jangan mantan gue. Enak aja bukan mantan lo nggak. Lo kan mainnya nggak di Palembang. Pas gue lihat itu loh yang di sana kampung itu. Serius? Si abang lu ini? Iya. Sampai sekarang. Nah, jadi gini nih, singkat cerita masih gini nih. Jadi ini kan kehidupan normal. Jadi waktu itu suatu ketika abang gue ini tinggal di Jakarta di Bekasi. Bekasi ya, bukan Jakarta ya. Dia ngontrak, emang di kontraktor. Abang di Jakarta. Di mana bang? Ke rumah gue ngobrol sama bokap gue. Emang istrinya ini orang biasa. Ngobrol Bekasi. Kalau kalian nginep lah di rumah abang. Oh, gue nginep. Biasa lah cekcok. Ternyata waktu itu cekcok berantem. Itu gue lihat sendiri ya. Itu kayak pergan silat kayak harimau. Di sini ada nggak pohon pisang? Pohon pisang ini bisa loncat loh. Itu gue lihat sendiri. Loncat di atas pohon pisang. Di atas daun. Gue nggak. Terus abang gue bilang, bang, kok gitu bang?
Diam aja. Kan biarpun kakak kau sendiri. Serius. Wah, berarti gile ya itu. Dan abang gue itu kan memang udah divorce ya sama ya istrinya ini. Kan punya anak nih. Setelah punya anak ini udah nikah. Punya anak lagi kan berarti cucu. Jangan-jangan ini, nggak ada. Berarti hubungannya terputus sampai istrinya itu doang. Oh, gila nggak tuh? Gokil. Iya. Jadi kalau dia bilang, kakak kenapa gini? Kakak kau itu kalau lagi marah begitu keluar ilmu harimau. Dan itu nggak ngerti deh tuh. Dan itu udah berapa kali bajak sana ke kiai sini nggak ada ini, nggak ada bisa ngilangin. Cuman pesannya jangan sampai bikin dia marah. Marah langsung keluar sifat harimau. Loncat gue lihat sendiri. Dan pisang tahu sendiri kayak di film-film silat. Iya. Ilmu berangkat itu gue lihat, gue bengong aja. Dan gue waktu itu belum jadi fotografer. Kalau gue jadi fotografer, gue videoin itu. Biar nggak disangka hoax. Ya mungkin karena gimana ya, mungkin abang gue nggak tahan. Abang gue sekarang udah married lagi, abang sepupu udah married lagi. Udah married lagi, udah punya anak. Dan yang istrinya itu udah cerai, yang setengah itu. Hari ini udah cerai. Dan itu gue lihat lagi. Oh, kalau lagi marah atau gimana itu kumatnya itu. Kayak gimana kalau gue bilang, masa sih kayak gitu? Kan gue kan nggak gitu kalau orang percaya, masa sih gini? Benar itu kan. Memang sih gue bisa kalau dibilang indigo lah apalah, tapi ya kalau di zaman sekarang ya gue tetap ke reality aja, gimana cara kita berpikir. Jadi menurut gue tuh kalau mendaki gunung itu ada harus kita hormati ya. Jadi intinya cerita ini ada istiadat, nggak boleh kita sepelekan, kita harus jujur. Terus kalau ada sesepuh kama juru kunci bilang jangan ini, kita harus patuhi. Kalau menurut gue sekarang itu juru kunci itu penerangan, maksudnya yang menerangi kita. Ya nggak boleh naik nih ya. Kalau ada yang cewek yang ada haid jangan naik, ya udah kita ikutin. Petunjuk lah ya. Petunjuk. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kan diremehin. Iya. Memang itu mereka ternyata itu ada, cuma beda dunia, tapi harus kita hormatin. Ya sama kalau gue sekarang itu analogikanya, kalau kita kayak begini, kalau kita lagi nongkrong, tiba-tiba ada orang pada berisi main motor, ya kita juga marah. Mereka juga sama kayak gitu, ternyata. Gitu doang. Cuman kan beda dunia. Gitu doang, itu harus kita hormati. Kadang-kadang kalau misalnya kita masuk gunung, memang betul kita masuk hutan atau segala macam, kita ngucapin salam. Akhirnya gue diajarin sama sepuh-sepuh apa segala macam. Ini panjang lagi, nanti mungkin akan bertemu di episode berikutnya. Iya, nanti kapan-kapan. Iya, jadi kata-katanya selalu gue pegang. Kalau misalnya kita mengucapkan masukin hutan atau apa, ngucapin salam, terus ada satu kata-kata yang sampai sekarang gue pegang. Salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang tidak terlihat olehku. Sebelum naik gunung. Iya, yang tidak terlihat. Ya kita kan nggak bisa lihat. Iya. Emang gue bisa lihat, tapi kan kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah, ini pemirsa juga pada nonton nih. Ya mereka tuh sebenarnya biasa aja, nggak ganggu kita sepanjang kita tidak mencemari mereka. Jadi misalnya kayak buang sampah, sama juga mereka nggak suka kita buang sampah itu. Dan itu gue lihat nggak suka. Misalnya ada kencing sembarangan. Jadi kalau gue lihat nih, misalnya kencing, itu gue lihat misalnya ada kencing sembarangan mendaki gitu ya. Misalnya di bawah pohon. Nyata di bawah pohon itu kerumunan orang lagi nongkrong ya, gimana? Lu lagi nongkrong, gue kencingin. Udah mereka gitu. Iya. Ya udah gue inilah. Wisengin. Tapi kalau dalam ininya prinsipnya mereka tidak ada makhluk kayak asal gitu sampai menyokai membunuh, tidak ada. Mereka dimensi beda. Teman penglihatan kita dikaburkan. Karena kadang-kadang mereka lihat nih, wah ada penampakan, ketakutan, dia lari, ataunya ada batu kegelincir, ada jurang yang masuk, ya udah mati, kan begitu. Oh, intinya dia tuh sebenarnya nggak bisa nyentuh ya? Nggak bisa nyentuh. Cuman pandangan kita. Iya. Jadi kenapa kita bisa masuk? Kenapa kita ini? Karena kita lagi kosong. Kosong itu kan banyak. Bisa kosong pikiran. Perut kosong juga bisa. Kosong, iya. Perut kosong udah halus semuanya. Kosong udah capek itu masuk. Tapi memang itu kalau gue bilang memang itu ada, tapi intinya memang itu kita tidak boleh mengkultuskan. Tetap kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa itu. Betul. Ya, segitu aja pemirsa. Oke Bang, ini gue mau nanya-nanya tentang cerita lo nih yang tadi nih. Tadi kan lu sempat masuk rumah gadang tuh ya. Itu rumah gadang itu gede atau ada banyak juga itu di belakang-belakangnya? Kayak perkampungan gitu. Kalau dibilang kalau sekarang kayak rumah pohon ya. Kalau rumah gadang kan di Padang. Tapi satu aja. Ada dua. Jadi
ini tangganya tangga kayu. Kalau sekarang kan udah keren. Iya, iya. Tangganya kayak kayu berantakan gitu tuh. Iya. Kayak pohon kita tebang-tebang gitu oleh susun gitu tangganya. Gede. Gede. Situ ada berapa itu ya? Ya soalnya kan dari cerita lu kan banyak orang yang masuk terus di situ juga. Oh iya, ini ada, iya. Heeh. Kan gue buat setel, sampai lupa tadi tuh ngomong. Gue mau begini nih. Tunjuk, nggak boleh. Oh lu mau Foto. Foto. Tahu sendiri kan, gue Iya, kan belajar iya. foto dari situ. Iya, dari kamera pocket mau foto. Tapi kan udah jepret, nggak ngejepret lo. Nggak bisa, cek gitu nggak bisa lo. Iya, iya. Nah, udah taruh. Dan lu masih di situ masih anggapnya mimpi. Iya. Sama yang harimau itu yang di bawah-bawah itu tapi nggak ngejar lu sama. Enggak, diem aja. Kayak gimana sih, kayak anjing ya, diem gitu kalau anjing itu. Kalau ditanya diem aja kayak gitu. Coba nggak gereng gimana sih, nggak gereng? Nggak Ya gereng kan, juga nggak seru gereng ya juga. jiper juga lah. Iya. Gede banget lagi ya. Iya. Itu mitos sampai sekarang nggak sih Bang itu? Apa memang- Kalau mitos sama legenda gua nggak ngerti ya. Mitos sama legenda itu ada kemiripan apa gimana gua nggak ngerti. Kalau menurut gua tuh mitos, ya kan. Tapi gua ngalamin. Hmm. Dan itu terjadi kehidupan nyata gua. Sampai-sampai. Nah, yang tadi dibilang kalau lagi kumat itu, Nah. kan itu posisinya di Bekasi itu, Nah. kakak ipar. Pas dia kayak bener dari suaranya itu auman harimau. Tapi muka nggak berubah. Tapi bisa loncat, bayangin dari sini loncat ke situ. Kayak di film-film silat. Iya, iya, iya. Kayak punya 5 peringkat tubuh, ginkang gitu. Oh, Itu gue lihat tapi kalau cewek itu nggak berubah. enggak. Ya? Ya. Tapi begini, posisi begini. Maka dibilang kan ada namanya kalau lihat di Google apa lo di searching, itu namanya silat harimau. Nah, pada saat malam-malam itu yang lo bilang apa semuanya kan mukanya kan harimau semua. Heeh. Itu cewek itu ada di situ. Ada. Dia mukanya harimau. Iya. Ada. Berarti termasuk Pakaiannya iya kan. termasuk keluarganya juga itu. Iya. Gue inget banget bajunya kayak model baju-baju kayak orang antara Minang gitu ya. Jadi bajunya kayak ini emas, ini warna ini dasar emas. Terus kayak model silang gini itu merah. Terus kalau orang sana kan kayak ada iketan gitu ya, Iya. kayak gitu-gitu. Sama. Muka harimau. Manik-manik apa. Abang lu ini gue penasaran sih abang lu kan sampai nikahin keturunan itu ya. Hahaha. Dia ketemu di mana? Apa dia naik lagi? Naik lagi. Oh, dia naik lagi. Ini nggak ngajak lu? Nggak aja nggak tahu. Kan gue di Jakarta ada kuliah. Iya, iya, iya. Untungnya lu nggak naik lagi. Enggak. Kalau naik lagi lu Wah nggak tahu lah gue. Bisa jadi. Dikawinin. Nyata naik lagi. Nggak tahu gimana. Pokoknya sampai sekarang gue bukan nggak berani nanya, mungkin segan. Bang kalau bisa lagi gitu. Tapi dia udah bilang emang gue naik lagi. Gue naik lagi. Dan waktu itu katanya abang gue itu sendiri. Dan itu katanya dibilang ini, katanya ya, kata dia versi dia. Dia ngomong sama kepala sesepuh kampung ini nih, share ini nih. Udah cepat mau. Turun bawa. yang tadinya naik sendiri turunnya bawa itu cewek. Dan itu gue juga tanya sama babai gue. Bilang gini nih. John, kita udah susah lagi. Karena kita buat seserahan itu babai gue sama rombongan itu jalan kaki 1 jam. Kan jalannya belum, jalan di kampung gimana sih? Iya, Kan nggak bisa lewat mobil. Hampir 1 jam bawa seserahan. John, kita udah susah, kok bikin susah lagi? Ya gimana, Wak? Kan panggil bapak gue tuh Wak. Ya Wak, gimana lagi, udah jodoh ke kampung itu. Ke kampung lu naik lagi berarti naik gunung lagi enggak? Hah? Waktu seserahan. Ah. Waktu seserahan, iya. Seserahan di situ. Oh, bukan yang di itu, bukan. Oh, bukan di rumah gadang. Udah di bawah. Di bawah Udah dia di bawah. ada rumahnya sendiri. Oh. Gua nggak ngerti apakah itu simbolnya bagaimana, gua nggak ngerti. Di bawah. Tapi nggak dekat base camp pendakian ya, nggak. Iya, iya. Ada kampung lagi, gua lupa namanya apa. Istilahnya ini kan base camp pendakian, misalnya kampung 4, nggak tahu nih, gua lupa namanya apa. Karena itu berapa tahun lalu, 20 tahun lalu kali. Berarti rumah gadang itu sebagai perkumpulan aja kali ya untuk. Kalau gua dengar cita-cita itu, ya masih ada keturunan itu kebanyakan begitu ya. Matinya begitu. Ya kebanyakan ya berbuat nggak senonoh. Apa mencabut. Jadi ada, gua nggak tahu tuh ada yang diambil ya. Jadi sampai sekarang masih gue pakai itu, lo jangan ngambil apapun. Misalnya ada namanya kayak bunga cantigi itu ya, itu bagus banget ya, yang panjang umur. Nah bunganya itu mungkin itu kali itu buat
resep panjang umur. Nah itu diambil mungkin pendaki-pendaki. Mungkin, tapi kan kalau zaman sekarang gue nggak bisa berpikir itu karena gue ada mengikuti Mapala, gue ngikutin itu segala macam. Jadi yang sekarang yang gue terima pakai logika semua. Kalau mistis itu beda lagi. Kadang-kadang orang bilang hipotermia, dibilang kesurupan, padahal enggak. Di ngobrol itu bukan kesurupan, itu keserupaan. Jadi ya kita di sini ini ya udah di sana ternyata lo menyerupai tinggal aku menyerupai binatang. Oke. Bukan kesurupan. Kalau orang sana bilang ya, di Jawa juga sama. Kesurupan. Nah, ini tapi keturunan itu tadi lu bilang sampai situ aja ya, Bang? Iya, sampai kakak ipar aja. Sampai kakak ipar aja. Nggak, anaknya enggak, cucunya enggak. Alhamdulillah. Dan lu lihat sendiri emang nggak ada apa-apa? Enggak ada. Sampai yang ini anaknya abang gue ini, apa yang nginep di rumah gue? Ngobrol sama ini gue, babe gue ngomong itu kan nama. Iya. Ngomong ambil babe gue tuh Atu ya. Iya. Dan babe gue juga tahu kayak gitu, tahu. Oh, tahu lu? Tahu. Tahu ini babe lu ini? Tahu. Sejarah itu dia mereka. Tahu. Tahu. Emang kan tahu babe gue dari kakek gue. Iya. Iya, cuman kan nggak cerita. Ceritain lah setelah gue itu. Nah, ini lu ada cerita lain lagi deh, Bang. Apa tentang lu kan banyak mendaki gunung nih ya. Bisa dibilang seluruh Indonesia udah lu udah. Udah. Ini ada cerita lain nggak? Ini nyambung nih. Next time lah ya. Next time lu kesini lagi ya, Bang. Ya terserah kalau mau nyambung gimana. Nanya dulu nih sama pendamping gue nih, gimana Bang Dikin, lapar nggak? Next time aja, Dit. Terserah. Oke. Iya, ini panjang ya? Panjang banget, mantep. Itu kalau Gunung Tambora ya? Oke, itu tadi cerita dari Om Heru. Om, thank you banget nih udah sharing cerita nih. Oh iya, sama-sama. Kapan cerita lagi di Lentera Malam buat kisah-kisah lo selain yang lain lah. Oh, boleh. Boleh Om ya? Boleh. Oh, Nah, pemirsa jangan lupa like dan subscriber Lentera Malam. Ini sekalian aja promoin usaha lo, Om. Siapa tahu abis Covid jalan lagi usaha. Oh, amin. Ya kalau ini gue nggak terlalu paling cuman kayak di Facebook cuman Heru Survival Photography, cuma itu aja. Oh, lu mah udah banyak ya customer ya. Ya nggak juga Tanpa online lah. juga ya udah. Hah? Banyak koneksinya ya, Om. Ya lumayan. Lumayan lah ya. Cuma kan orang sekarang lagi parno. Jadi ya sekarang orang lebih parno Covid dibandingkan yang kasat mata. Dukun aja takut sama Covid, dukun. Mau sakti apapun takut sama Covid. Iya. Iya. Ya udah, oke deh. Oke, gua dan Om Heru sekali lagi thank you, Om. Iya, sama-sama. Buat ceritanya, gua dan Om Heru pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke. Sukses untuk Lentera Malam.